Ilmu leak ini dimusnahkan dengan hanya memakai bulu kemaluan. Kejadiannya diawali dari seorang ABK atau kerennya seringnya kita panggil anak kapal. Sebut saja namanya Bayu, asal Karangasem. Ada yang bernama Bayu di sini. Sorry, ini nama samaran. Kejadiannya terjadi di tahun 2014 silam. Kala itu, Bayu lagi liburan di rumahnya. Usai 8 bulan, ia berlayar mencari nafkah dengan tujuan untuk mengangkat derajat dan martabat keluarganya. Jadi di tahun 2014 itu, Bayu berangkat ke pesiar untuk pertama kalinya. Bayu orangnya sangat sederhana. Dia adalah anak seorang petani yang hidupnya sangat pas-pasan. Dia bertekad dengan cara berlayar inilah dia akan mewujudkan cita-citanya untuk membuatkan kedua orang tuanya rumah yang layak. Berangkat pertama, hanya dalam kurun waktu 6 bulan, dia sudah mampu mengirim uang ke orang tuanya untuk membayar semua hutang yang dia pinjam kala itu demi kepentingan surat-surat dan kuliah. Saat itu semua terasa biasa-biasa saja. Yang spesial cuma satu, dia bisa melunasi hutangnya dan juga hutang kedua orang tuanya. Sampai tibalah di bulan ke-8 dia bekerja. Si Bayu akhirnya vacation atau liburan dan pulang ke rumahnya. Dia sangat bahagia sekali bisa berkumpul dengan kedua orang tuanya. Di sini Bayu hanya membawa uang. Sisa kerjanya sekitar 30 juta saja. Dengan sisa uang yang dia miliki, Bayu membeli sedikit batako guna untuk kepentingan pembangunan rumahnya. Pertama-tama, dia memperbaiki tembok merajan atau tembok sanggahnya dengan biaya kurang lebih sekitar 15-20 juta. Sederhana sih kak, cuma saya bangga akhirnya sanggah saya temboknya sekarang baru, yang dulunya tembok tanah kuno. Nah, saat pembangunan inilah ada hal yang aneh mengganggunya setiap malam. Kala itu dia lagi duduk di teras rumahnya sekitar pukul 9 malam. Kalau di desa biasanya jam segitu udah sepi kak, tulis Bayu. Saat dia asik nyeruput kopi, tiba-tiba di depan rumahnya dengan penerangan yang agak redup, dia melihat sosok nenek-nenek berdiri melihatnya. Ketika itu Bayu kaget dan langsung membuang kopinya yang dia pegang. Bayu berlari ke kamarnya dan menutup pintunya. Sampai gelasnya pun pecah. Saat itu kedua orang tuanya bangun. Bayu, kenapa tuh? Tanya bapaknya. Karena mendengar suara bapaknya, Bayu pun bangun dan menghampiri bapaknya. Pak, ada nenek tadi berdiri di sana melihat ke arah saya pak, sahut Bayu sambil menunjuk ke arah yang dimaksud. Bapaknya pun ke dapur dan mengambil arit atau sabit dan bergegas ke depan rumahnya. Bayu dan ibunya juga mengikuti dari belakang. Tapi saat itu tidak ada apa-apa yang terlihat. Berselang 3 hari, kembali tembok kamarnya Bayu ada yang menggedor. Seketika Bayu bangun dan memeriksanya. Juga tidak ada apa-apa. Sampai tiba saatnya malam Kajeng Kliwon. Bayu kala itu lagi muspe di merajannya sambil melihat-lihat progres pembangunan temboknya. Di seberang merajannya Bayu adalah lahan kosong milik tetangga. Pas Bayu menoleh ke arah tersebut, Bayu melihat sekiblat cahaya mondar-mandir di area tersebut. Sesegera Bayu teriak memanggil bapaknya. Saat itu juga api itu langsung pergi entah kemana. Dan beberapa jam kemudian, pukul 12 malam, Bayu mendengar ada sosok bersuara seperti ini. Suaranya jelas terdengar. Apalagi kala itu rumah Bayu sangatlah sederhana. Sedikit saja ada bunyi dari luar, Bayu pasti mendengarnya. Karena penasaran, Bayu menggedor pintu bapaknya
dan bilang kalau Bayu mendengar suara aneh. Saat itu pula Bayu dan bapaknya bergegas ke dapur mengambil senter dan sabit. Mereka perlahan-lahan meloncat tembok untuk melihat apa sebenarnya suara tersebut. Dan begitu senter dinyalakan, mereka tidak melihat apa-apa. Tetapi di belakang rumahnya, tepat di pohon bambu, terdengar ada suara wanita menangis. Karena suaranya bukan seperti suara leak atau makhluk jadi-jadian, mereka pun segera meninggalkan tempat itu dan langsung kembali ke rumahnya. Karena mereka tahu kalau di belakang rumahnya memang sering terdengar ada suara orang menangis. Kata bapak, itu adalah jin yang tinggal di bambu tersebut. Nah, kejadian puncaknya saat malam setelah hari pemelaspasan tembok merajanya Bayu, sekitar jam 9 malam. Ketika itu, Bayu dan bapaknya lagi merokok di depan kamar sambil cerita-cerita. Tepatnya saat itu Bayu lagi cerita seram tentang hal-hal aneh yang terjadi di keluarganya. Tiba-tiba Bayu melihat di depan rumahnya seperti ada yang berdiri lagi. Tapi sosoknya sekarang hitam dan matanya menyala merah. Bapaknya juga melihat sosok itu. Dengan sedikit terkejut, Bayu tetap berada di tempatnya. Akan tetapi, bapaknya pelan-pelan sambil merogoh sesuatu dari dalam celananya dan berlari ke depan mengejar sosok tersebut. Lalu bapak saya seperti melempar sesuatu ke arah sosok itu. Dan sosok itu menghilang. Seram sekali wajahnya. Sosoknya hitam, bulunya lebat sekali. Di atas kepalanya seperti ada api. Matanya merah. Tadi bapak melempar bulu kemaluan ke arahnya. Dan entah itu kena atau tidak, dia lari menghilang. Sahut bapaknya sambil ngos-ngosan. Keesokan harinya, seorang ibu-ibu tetangganya Bayu sendiri yang terkenal sering ngegosip datang ke rumahnya dan meminta buah kelapa. Saat itu Bayu tidak sadar kalau ternyata dialah pelakunya yang selama ini meneror keluarganya. Tapi Bayu saat itu tidak memberi buah apapun karena memang buah yang diminta tidak ada. Wanita itu pun pulang tanpa membawa sesuatu. Dan karena merasa akhir-akhir ini Bayu sering diganggu, malam itu juga dia dan keluarganya memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya ke orang pintar. Ternyata orang pintar itu menyebut, Tadi dia pulang ke rumah, minta sesuatu. Kenapa tidak dikasih? Gak sampai 3 bulan. ucap balian tersebut. Bayu dan keluarganya tidak mengerti. Juru balian pun tidak mau memberitahu apa maksudnya. Dan benar, seminggu kemudian wanita itu meninggal dunia karena sakit. Bayu dan bapaknya yakin dialah yang sering mengganggu keluarganya. Bapaknya juga yakin kalau saat itu ilmunya kalah dengan bulu kemaluan yang dilemparnya saat itu. Karena semenjak kejadian melempar bulu kemaluan tersebut, seterusnya tidak ada lagi gangguan makhluk-makhluk yang meneror keluarganya. Sukses selalu Kak Bayu. Suksema ceritanya karena tidak ada izin tag, jadi saya tidak akan tag Kak Bayu. Terima kasih semuanya. Ingat follow untuk mendengar cerita-cerita berikutnya.